Pada dasarnya, sejak dahulu hanya ada dua organisasi besar di Indonesia yang mewarnai perjalanan Republik Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang menjadi cikal bakal lahirnya organisasi Islam lainnya, bahkan organisasi politik pergerakan di Indonesia. Hal yang tak bisa dipungkiri dari fakta sejarah adalah bahwa Bung Karno, Musso, dan Sekar Madji Kartosuwiryo adalah sama-sama aktivis Muhammadiyah sewaktu muda. Tapi mereka mempunyai ideologi yang berbeda di kemudian hari. Bung Karno menjadi seorang nasionalis, bahkan cenderung menjadi seorang NU. Beliau bersama-sama tokoh NU menggali Pancasila. Musso menjadi seorang komunis, dan Sekar Madji Kartosuwiryo menjadi seorang tokoh NII dan DITII. Pada akhirnya Musso dan Kartosuwiryo meninggal dieksekusi karena dianggap pengkhianat negara. Melihat hal tersebut, cukup kiranya menjadi bukti bahwa Wasatiyatul Islam memang platform Islam terbaik di Indonesia. Jika Muhammadiyah merupakan organisasi yang lebih mengutamakan pendidikan, NU lebih konsisten menegakkan Wasatiyatul Islam dengan bergerak menjaga agar Islam tidak terganggu oleh terorisme dan menjaga nasionalisme, Pancasila, dan budaya leluhur. Bisa dikatakan, dua kelompok inilah yang secara alamiah membentuk harmonisasi kehidupan masyarakat Indonesia sejak bertahun-tahun yang lalu. Muhammadiyah memberikan pendidikan Islam secara moderat, dan NU menjaga akhlakul karimah dan menjaga Wasatiyatul Islam untuk kehidupan yang lebih harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Walaupun akhir-akhir ini Muhammadiyah banyak kemasukan angin dari para oportunis politik, itu karena platform mereka yang lebih cenderung ke pendidikan, berbeda dengan NU yang hingga ukuran akhlak. Apa itu Wasatiyatul Islam? Wasatiyatul Islam atau Islam Wasatiyah sering diterjemahkan sebagai Islam moderat atau Islam jalan tengah. Meski di Indonesia terdapat kelompok-kelompok ekstrim, bahkan jaringan teroris, tetapi Indonesia dikenal paling berhasil dalam menjinakkan gerakan teroris jika dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah. Sesungguhnya, Islam Wasatiyah memiliki dasar normatif teologis yang tercantum dalam Al-Quran, Al-Baqarah 143, dan juga pernah dibuktikan dalam sejarah, baik semasa hidup Rasulullah maupun semasa abad tengah. Islam yang begitu toleran, akomodatif, dan apresiatif terhadap budaya luar. Dalam konteks Indonesia, Islam Wasatiyah itu juga terlihat bagaimana kehadiran Islam ke Nusantara melalui jalan damai. Sekedar contoh, sampai sekarang warisan Hindu-Buddha seperti Candi Borobudur dan Prambanan tetap dipelihara dengan apik baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitarnya yang beragama Islam. Masyarakat Islam pun ikut menjaga kelestarian tradisi Hindu Bali dan beberapa aliran kepercayaan lokal yang ada di Nusantara. Islamisme, nasionalisme, dan modernisme yang paling fenomenal dan historis ialah pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebuah pertemuan dan kompromi antara Islamisme, nasionalisme, dan modernisme. Meski umat Islam sebagai warga negara mayoritas dan sederet nama pejuang kemerdekaan ialah tokoh-tokoh Islam, Indonesia menganut paham demokrasi, bukan negara Islam. Negara tetap peduli terhadap pembinaan kehidupan beragama yang dipayungi Pancasila dan dilindungi undang-undang. Ini jalan tengah, sebuah ijtihad dan eksperimentasi sejarah yang tidak bisa memperhadapkan antara keislaman dan kebangsaan, antara Islamisme dan nasionalisme. Pancasila merupakan landasan bersama untuk mengakomodasi dan melindungi keragaman etnik, agama, dan kepercayaan penduduk Nusantara yang sangat plural ini. Lebih dari itu, Pancasila juga memiliki rujukan atau sumber transendental sebagaimana tertera dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Kebertuhanan merupakan fondasi dan kesadaran awal yang mesti ditanamkan pada warga negara melalui berbagai jalur pendidikan sejak dini, baik di rumah tangga maupun sekolah. Kebertuhanan yang menumbuhkan rasa cinta pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban, bukan kebertuhanan yang anti kemanusiaan dan peradaban. Dua nilai universal, ketuhanan dan kemanusiaan tersebut, hendaknya ditumbuhkan dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan yang diikat dalam semangat keindonesiaan. Karena sejak awal berdirinya sangat disadari akan kemajemukan masyarakatnya. Sehingga tanpa persatuan yang kuat, pasti akan buyar apa yang disebut Indonesia ini. Karena sadar dan setia akan semangat persatuan yang dijiwai nilai kemanusiaan dan keadilan, demokrasi Indonesia senantiasa menjunjung tinggi mekanisme musyawarah yang dipimpin hikmah kebijaksanaan. Bukan demokrasi yang hanya mengandalkan kemenangan jumlah suara. Mekanisme dan suasana batin yang penuh hikmah dalam permusyawaratan. Itulah yang diharapkan akan mampu mendekatkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi rentang antara kebertuhanan dan terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dalam rumusan Pancasila, terdapat tahapan dan prasyarat yang mesti dipenuhi. Tidak mungkin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud jika para pemimpin tidak menghayati dan setia pada kebertuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan semangat menjaga persatuan, serta menjunjung tinggi hikmah kebijaksanaan dalam membuat kebijakan publik dan dalam kehidupan sehari-hari.